everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febriana, NIM 304018152 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018 dan sekarang sedang menginjak di semester 7. Kali ini saya akan membahas tentang wirausaha. Apakah saya berminat menjadi seorang wirausaha? Jawaban saya sangat berminat. Karena apa? Karena sebagai seorang mahasiswa sendiri, berwirausaha adalah salah satu media pembelajaran praktik, terutama bagi mahasiswa manajemen seperti saya. Berwirausaha menjadi media untuk menerapkan ilmu yang saya dapat dari bangku kuliah, terutama dalam pengaplikasian POAK, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Selain itu, saya dapat mempersiapkan wirausaha apa yang ingin saya bangun dengan menganalisis tentang segmenting produk, positioning produk, dan sasaran pasar mana yang akan saya tuju. Wirausaha menjadi praktik dalam membangun sikap mental menghadapi calon pelanggan, di mana semua aspek seperti kesabaran dan ketekunan itu dapat diterapkan. Selain itu, dalam dunia wirausaha adalah melatih kecakapan, terutama kecakapan dalam kita menghadapi berbagai masalah dalam kita membangun wirausaha. Wirausaha menjadi media juga untuk mengembangkan inovasi-inovasi dan ide-ide yang kemudian ide itu diwujudkan menjadi suatu produk yang bernilai. Yang pasti, selanjutnya untuk alasan saya kenapa berminat untuk menjadi seorang wirausaha adalah mendapatkan benefit dan keuntungan dari hasil penjualan saya. Untuk sekarang ini mungkin mendapatkan benefit dan keuntungan dari hasil penjualan produk untuk menambah uang jajan. Selanjutnya adalah bidang bisnis apa yang saya minati. Mungkin banyak bidang bisnis yang saya minati, terutama dalam bidang kuliner, travel, dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini saya lebih berminat dan fokus ke dalam industri kreatif dengan membuat kerajinan tangan. Oke, selanjutnya adalah persiapan apa sih untuk menggeluti wirausaha? Persiapan-persiapan yang mungkin harus dipersiapkan dalam menghadapi wirausaha adalah salah satunya mungkin mental. Kenapa mental menjadi penting? Karena mental ini untuk melatih calon wirausahawan dalam menghadapi berbagai situasi. Mental untuk pantang menyerah dan mental untuk menghadapi calon pelanggan kita. Kemudian selanjutnya, persiapan-persiapan yang harus disiapkan adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk membangun usaha itu sendiri, karena dengan ilmu pengetahuan kita dapat mencari ide-ide kreatif dan mengembangkannya agar produk kita menjadi lebih diterima di kalangan masyarakat. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan, kita juga dapat menerapkan strategi-strategi apa yang mungkin akan kita terapkan dalam mengembangkan bisnis kita. Strategi-strategi marketing misalnya, strategi-strategi dalam mempersiapkan produk kita agar menjaga produk life cycle kita dan mengembangkan inovasi-inovasi kita. Mungkin persiapan selanjutnya adalah modal. Kenapa modal ini menjadi sangat penting? Karena jika tanpa modal, mungkin bisnis itu tidak dapat dimulai. Modal mungkin penting, tapi bukan satu-satunya hal yang penting. Kita mungkin dapat memulai usaha itu dari nol atau dari bawah. Kita tidak harus memiliki modal yang banyak baru memulai usaha. Kita harus merintih atau menapaki bidang usaha itu mungkin dari bawah, tidak harus dengan modal yang besar. Selanjutnya, jelaskan bidang usaha Anda.
Untuk saat ini saya sedang menggeluti usaha kerajinan tangan dan tergolong dalam industri kreatif. Mungkin usaha ini belum terlalu besar, tapi saya senang menjalaninya. Produk yang saya kembangkan untuk saat ini adalah sebuah frame 3D, yakni sebuah kado untuk orang lain yang saya namai dengan Bifloris ID. Melalui Bifloris ID, saya mengembangkan sebuah frame 3D menjadi sebuah kado seperti ini. Saya membuat tagline dengan Bifloris ID Meaningful Gift. Jadi harapan saya dengan Bifloris ID, orang-orang dapat merasakan atau dari kasih sayang orang lain dengan merasa kado yang mereka berikan sangat bermakna. Meaningful gift adalah kado yang bermakna. Kemudian tantangan-tantangan apa sih yang mungkin saya hadapi untuk membangun Bifloris ID ini? Tantangan pertama yang saya hadapi adalah mencari bahan baku, yakni bunga kering Edelweiss. Karena harus mencari sendiri bahan-bahan itu dan kemudian harus memiliki ide untuk dijadikan sebuah produk yang bernilai. Untuk sekarang ini mungkin tantangan yang sedang saya hadapi adalah mengenai sumber daya manusia atau sumber daya itu sendiri. Mungkin saya membutuhkan seorang partner untuk membantu dalam mengembangkan usaha ini. Karena selama ini mulai dari pencarian bahan baku, strategi marketing, dalam pemasaran di sosial media, serta editing, produksi, packaging, dan lain sebagainya, saya lakukan sendiri. Mungkin saya berharap mendapatkan partner yang nantinya akan mempermudah saya dalam merealisasikan ide-ide saya. Kemudian yang terakhir adalah pesan dan motivasi apa sih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin berwirausaha. Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan tunggu atau langsung aksi. Jangan tunda dan jangan tunggu sampai semuanya itu sempurna. Karena apa? Semuanya itu butuh proses. Jika kalian memiliki ide, langsung laksanakan. Jika harus memulai hal-hal yang kecil dahulu, mungkin nantinya kita dapat merealisasikan hal-hal yang besar. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yang selanjutnya kita dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Karena apa? Dengan kita melakukan hal-hal yang sederhana dan kecil dahulu, kita dapat menapaki untuk mencapai hal yang besar tersebut. Pendiri Facebook pernah berkata bahwa saya pikir aturan sederhana dalam bisnis adalah melakukan hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kau bisa melakukan banyak kemajuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG Bifloris ID.